Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas berbagi tentang tips dan trik seputar bagaimana berbagi informasi itu lebih menarik. Jadi sebenarnya mudah sih, bahasanya ini mudah. Kita mencintai pekerjaan, jadi dimulai dari apa yang kita suka dan apapun yang telah kita lewati berdasarkan pengalaman. Nah, saya akan coba mengangkat apa yang telah admin saya lakukan dalam upaya untuk mendistribusikan informasi melalui perpustakaan. Jadi berdasarkan pengalaman, kita akan mengangkat temanya. Saya contohkan temanya adalah kehamilan. Ini adalah berdasarkan pengalaman ini. Jadi ini memang mencoba mencari informasi apapun itu, bahan bacaan, video dari YouTube dan lain-lain tentang kehamilan. Nah, sebenarnya materi ini bisa kita perluas. Saat ini kita membahas tentang kehamilan, sementara sebelum hamil kan udah pernikahan, artinya ada persiapan pernikahan, apa yang harus disiapkan, mulai dari mungkin barang-barang, lalu ilmu pengetahuannya. Nah, ini kan bisa jadi modul yang bisa dibagikan ke orang lain, lalu masuk ke pernikahan, apa yang harus disiapkan jika kita ingin punya anak. Jadi masalah kehamilan. Nah, lalu pasca kehamilan, pasca melahirkan, ini beda lagi. Jadi banyak sih sebenarnya materi yang bisa kita ambil, akhirnya bisa kita share untuk orang lain. Saya akan mencoba dari kehamilan. Jadi dalam kehamilan kita mulai dari tahap tahap pertama mungkin kita harus mempersiapkan kehamilan. Apa saja yang harus dipersiapkan agar kehamilannya sehat, atau mempersiapkan bayinya. Jadi paskanya perencanaan kehamilan, proses selama kehamilan, dan persiapan kelahiran. Nah, 3 tahap ini jika dibaca, ini banyak materi yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Nah, tentunya akan muncul pertanyaan, kan ini sebenarnya kewajiban ibu-ibu mencari tahu, membaca buku dan lain-lain. Tidak semuanya benar. Nah, ada ibu-ibu yang kaget mungkin dia baru hamilan pertama, baru dapat pengalaman pertama, sehingga masih bingung mencari buku apa, informasi apa, atau memang tipe ibu-ibu yang kurang suka membaca. Nah, artinya kedua orang tua punya kewajiban yang sama-sama mencari informasi. Si bapak juga harus tanggap dalam menghadapi hal seperti ini. Nah, artinya kalau di dalam perencanaan kita siapkan buku-buku, mulai dari perencanaan kehamilan, apa yang harus dilakukan, makanan apa yang baik dikonsumsi oleh seorang ibu, apa saja olahraga yang baik untuk ibu, apa yang harus dilakukan bapak, lalu selama proses kehamilan bagaimana membangun menjalin hubungan dengan komunikasi dengan janin tadi, bagaimana bapak membangun komunikasi dengan janin atau ibunya, apa yang harus dilakukan. Ini anaknya kreatif, mungkin diperkenalkan musik musik seperti apa, ini kan ilmu pengetahuan nih, musik seperti apa, lalu makanan yang harus dikonsumsi seperti apa, lalu si ibunya harus bagaimana. Ini kan sebenarnya wajib diketahui oleh seorang ibu. Nah, kita akan bahas. Saya ingin membahas tentang pengalaman saya. Jadi ketika istri saya hamil, saya sempat mikir apa sih hubungannya antara membangun hubungan batin antara si janin dan orang tua. Lalu si ibu harus makan ini, makan sayur. Ternyata ketika si janin ini tadi lahir, si orang tua kan keinginannya si anak sehat.
si anak kreatif dan cerdas. Dipaksa makan sayur karena aturannya 4 sehat 5 sempurna tadi, kasih makan sayur, ternyata si anak nggak mau makan sayur. Karena apa? Karena dari di dalam kandungan si ibu tidak membiasakan diri, jadi tidak mengesampingkan ego, makan sayuran agar si janin terbiasa dengan sayuran yang dikonsumsi lewat air susu ibu. Nah ini penting. Jadi nanti jangan menyalahkan anak tidak mau makan sayur, tidak mau makan daging, dan tidak mau kreatif seperti yang diharapkan. Padahal itu semua kesalahan dari orang tua yang kurang peduli dengan apa yang harus mereka lakukan untuk anaknya di kemudian hari. Nah, itu masa proses kehamilan. Setelah kelahiran, si orang tua juga punya kewajiban untuk menstimulasi anak tadi. Jadi apa saja kegiatan yang menstimulasi anak, lebih cepat jalan, lebih cepat berbicara, walaupun kita bukan turut campur tangan juga ini turut campur tangan sama ini ya nomor satu, cuma supaya orang tua juga wajib. Jadi tetap bagaimanapun juga si orang tua punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik, itu penting. Jadi saya akan coba membahas sedikit. Jadi penting nih ketika anak sudah mulai tumbuh sedikit dewasa, orang tua mencari kurikulum yang digunakan oleh orang-orang luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Finlandia dalam mengasuh anak. Kenapa mereka dari negara-negara lain lebih sukses dalam mendidik anak? Mungkin ada sih beberapa kekurangan dan kelebihan, cuma dari sisi pendidikan kita bisa mencontoh dari Malaysia. Misalnya dari sisi agamanya tetap terjaga, pendidikannya juga baik. Jadi sebenarnya kelebihan mereka adalah mereka menggunakan dual bahasa. Jadi bahasa ibu mereka adalah Melayu seperti Indonesia, campur bahasa di Cina. Namun bahasa keduanya mereka menggunakan bahasa Inggris yang secara umum adalah bahasa internasional, dan banyak buku-buku yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, hal ini menjadi pembelajaran untuk kita orang tua. Artinya kita mencari informasi nih, kurikulum yang digunakan di sana yang mana, bagaimana. Mungkin kita bisa mengadopsi separuh, kita gunakan di sini, dimulai dari anak 1 tahun ke atas, apa aja simulasi yang digunakan mereka. Mungkin dari permainan dan lain-lain. Nah, ini kan materi, kembali ini materi. Nah, ini adalah kebetulan karena saya dan istri sama-sama pegiat literasi yang bekerja di dalam perpustakaan, sehingga apapun yang kami cari bisa kami share. Namun tidak menutup kemungkinan pengelola perpustakaan yang bukan seperti kami, maksudnya tidak punya koleksi, kan bisa mencarikan koleksi di luar disesuaikan dengan kebutuhan pustaka. Nah, wajib juga survei, artinya pengelola perpustakaan wajib survei nih, mungkin memberikan kuesioner ke masyarakat. Sebagai contoh, mungkin di daerahnya ada petani beragam ya, petani pengemis dan lain-lain, itu bisa bertanya, maksudnya Pak, kebutuhan Bapak dalam mengembangkan usaha ini apa saja yang bisa kami bantu lewat perpustakaan, maksudnya bahan bacaan apa yang Bapak butuhkan. Ini kan salah satu kuesioner yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk menyiapkan apa saja yang bisa diberikan untuk warga sekitar. Jadi kembali kita wajib tanggap sebagai pegiat literasi, wajib tanggap memenuhi kebutuhan dari pemustaka di sekitar kita. Ini penting. Jadi hubungannya antara hobi tadi, jadi sesuai dengan judul kita tadi, bagaimana berbagi informasi itu menyenangkan, adalah dimulai dengan
apa yang kita suka, apa yang sudah kita lewati berdasarkan pengalaman, lalu kita meramunya dalam konsep pengembangan layanan perpustakaan disesuaikan dengan muatan lokal. Jadi contoh, mungkin kan orang-orang di sekitar agak di zaman sekarang ini agak susah mau datang berkunjung ke perpustakaan, mengingat orang lebih mudah membaca lewat handphone. Jadi untuk sementara kita bisa menggunakan modifikasi layanan perpustakaan dengan cara mungkin saja buku-buku yang mereka butuhkan ada di tempat kita. Hanya karena mereka belum tahu, jadi mereka kurang tertarik mencari. Kita bisa membaca. Ini kita juga belajar kita membaca buku-buku yang disesuaikan dengan apa saja profesi yang ada di sekitar kita membaca, lalu kita buatkan kata-kata persuasif, kita share di Facebook, di IG, sosial media perpustakaan, sehingga orang-orang tertarik, oh aku suka ini dan ini, sehingga mereka mau datang menghubungi kita untuk mencari buku tersebut. Tidak masalah sih kita harus antar jemput ya. Jadi mereka butuh buku ini, kita mengantar ke tempat mereka. Yang penting mereka mau membaca, itu kan tahap pertama dalam pengelola perpustakaan, manajemen perpustakaan. Bagaimana caranya membuat mereka mau membaca. Selanjutnya bagaimana bukan sekedar membaca, tapi menghasilkan dari apa yang mereka baca. Saya tertarik dengan, jadi termasuk motivasi saya ya, ketika saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Karik Pandu tentang pertanian komoditas luar negeri. Salah satunya adalah kelapa. Kelapa adalah sebuah tanaman yang hampir kesemuanya bisa digunakan dan bisa dijual sebagai bahan komoditas impor dari luar. Orang luar impor dari kita. Pertanyaannya, kenapa kelapa ini tidak bisa diolah di situ, bisa menjadi kenapa di toko dan lain-lain kan? Ini kan jadi PR kita. Ini jadi bahan juga nih. Jadi pengelola perpustakaan juga mencari nih, masakan cuma hanya kelapa, itu ada pohon-pohon yang lain, tanaman yang lain yang sama, kayak ubi, kayak pisang, teman-teman. Jadi sebagai pengelola perpustakaan dan pegiat literasi diwajibkan tanggap, bukan bereaksi. Jadi ketika melihat sesuatu di tempat kita bisa berbagi. Nah, di kami, jadi saat ini kami bukan, kalau dulu kami mungkin lebih ke buku cetak, karena mungkin butuh ya, zamannya sudah berubah, sudah bertransformasi, kita juga harus menyesuaikan. Orang-orang tidak mau membaca di perpustakaan, bagaimana caranya mereka tetap mau membaca, namun tidak mengesampingkan esensi dari perpustakaan gitu teman-teman. Artinya gimana? Kami menyediakan buku-buku digital. Nah di sini kendalanya berbeda. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin nantinya beralih ke perpustakaan digital, kita harus tahu sasaran dari perpustakaan digital. Jika perpustakaan digital digunakan semua orang, sasarannya semua orang, artinya PR lagi bagi kita wajib. Ini jadi sesuatu kegiatan lagi, bagus nih. Maksudnya ini, tidak semua orang bisa menggunakan handphone, komputer dengan benar. Tidak, jangankan mencari dokumen, buku, hanya untuk menggunakan telepon saja tidak semua orang mengerti. Ini penting. Artinya kendalanya berbeda. Ketika di buku cetak kendalanya berbeda, ketika masuk dunia digital kendalanya berbeda. Nah, tidak semua orang mampu menggunakan perangkat dengan benar. Nah, ini nantinya bisa dijadikan bahan pelatihan. Itu salah satunya. Nah, saya berharap yang saya share kali ini nantinya bisa menjadi inspirasi teman-teman. Bisa juga saya berharap teman-teman juga berbagi informasinya
telah menonton video ini, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran mengenai pengembangan perpustakaan. Teman-teman, saya dari Perpustakaan Desa Pulau Mentara mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam literasi.